وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu dalam rangka melanjutkan pelajaran kita, bil khusus terkait dengan ekonomi, terkait dengan muamalah, gitu kan. Karena terkadang ada orang-orang yang kemudian hanya memahami Islam itu ya sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Seolah-olah terkait ekonomi, agama, atau Islam itu tidak mengatur. Padahal sebenarnya ya Islam itu mengatur. Gitu. Ya, sehingga hakikatnya ketika kita menjadi hamba Allah yang kemudian yang memberi rezeki adalah Allah, maka kita harusnya dalam kaidah-kaidah mencari rezeki atau berusaha, kita harus kemudian mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sisanya kalau nggak ada ketetapannya maka kita bebas. Tapi kalau kemudian ada aturannya, yaitu yang kita ikuti. Ini karya dari Al-Ustadz Muhammad Abu Rifai, diterbitkan oleh Yayasan Muslim Plus Yogyakarta kalau nggak salah. Pengantarnya, ibu ini tulis karena beberapa pertanyaan sempat diajukan pada penulis yang intinya, saya sudah nikah tapi kenapa rezeki saya menjadi susah. Jadi ada orang-orang yang merasa nikah itu tidak membuat dia kaya, nikah itu tidak membuat dia penak hidupnya, tapi malah susah. Katanya kan kalau habis nikah rezekinya lancar, tapi kok kayak gitu. Ada banyak sebab sebenarnya, tidak bisa dipukul rata jawabannya karena perlu dianalisis lebih lanjut mengenai kondisinya setiap orang yang bertanya. Maka bisa jadi masalah pertama karena faktor A, namun untuk orang kedua mungkin masalahnya adalah faktor B. Nah, dalam hal ini, tidak ingin membahas tentang rezeki susah disebabkan karena sifat malas seseorang, pola pikir yang selalu menyalahkan keadaan, tidak mau belajar dan melatih suatu kalian, dan hal yang senada. Jadi di sini beliau sudah memberikan batasan ya, bahwasanya malas itu menyebabkan rezeki seret. Gitu. Jadi saya nggak sedang bahas tentang orang malas itu. Sama pola pikir yang selalu menyalahkan keadaan. Jadi kalau usaha gagal, goro-goro iki, pokoknya dia selalu mencari sebab untuk nyari kambing hitam. Orang-orang model gini tuh ya biasanya ya rezekinya susah. Kemudian nggak mau belajar, udah tahu jualan cilok di kuburan itu nggak laku, maka ya harusnya pindah tempat, jangan di situ. Udah tahu ternak ayam itu, kalau di musim penghujan itu gampang mati, ya saya belajar dari situ. Dan melatih keahlian. Kok ora kerja, namanya kerja apa? Lah iso apa? Aku apa-apa ora iso. Nah, ini dia sudah tentang tidak membahas orang-orang seperti itu. Dia sudah membahas orang-orang yang punya keahlian, orang-orang yang punya semangat, tapi kok nikah kok rezekinya masih susah. Itu ya, nggak perlu dilakukan disclaimer dulu. Ya, sebelah mana yang mau dibahas. Anggapan orang yang bertanya, tadi kondisinya memang rajin, tidak suka menyalahkan keadaan, mau belajar, mau berlatih, tapi masih dirasa susah rezekinya walaupun sudah nikah. Jadi buku ini di situ arahnya ya, bukan ngomong ke soal wong males. Nabi itu berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan terlilit utang. Jadi orang yang kalau malas itu sebab orang itu akan kejeblos dalam utang piutang yang enggak selesai-selesai. Nah, maka ya hakikatnya ya jangan malas kalau pengen longgar secara finansial. Tapi kalau kemudian malas, ya, biasanya ya akhirnya banyak utang, gitu, banyak masalah. Gitu. Adapun orang malas suka menyalahkan keadaan, nggak mau berusaha, gitu, dan seterusnya, ini adalah penyebab tersendiri nanti. Itu memang sebab. Tak contohkan tadi malas tadi loh. Ya. Ini belum ngomong ke soal orang yang suka menyalahkan keadaan. Ya. Contoh ya, ada seorang pengamen atau pengemis atau gembel lah gitu, atau apalah orang-orang yang memilih jalan-jalan seperti itulah. Kemudian ketika kita katakan, kenapa kamu melakukan ini? Jawaban dia apa? Alah, wis takdirku ngene iki kok. Saya sudah ditakdirkan seperti ini katanya. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana idadoni abdibi. Aku tuh sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya gini, kalau kita memprasangkai rezeki kita hanya dari jalan ngamen ngemis, ya udah kita akan sak jeke urip ngamen karo ngemis.
Tapi kalau kemudian kita merasa kayak Allah itu akan ngasih rezeki dari jalan yang lain yang lebih baik gitu kan, yang halal, yang barokah, yang toyib, ya insya Allah tuh jalannya nggak dari situ. Itu dikasih jalan yang lebih baik. Kayak kemarin pas saya ke Klaten itu, ada seorang pengemis itu, selama beberapa tahun ke belakang ini kan saya kalau teladan itu mesti temu dia gitu. Masih muda, masih sehat, badannya utuh gitu kan. Tapi ya itu, pilihan dia ngemis sampai rambutnya panjang, lusuh gitu kan. Kalau nyamperin kita itu bau gitu kan. Jadi milih itu, padahal sebenarnya dia bisa tuh, misal dengan tenaganya, dengan powernya, mungkin dia apa istilahnya nanam singkong kayak, nanam cabe kayak, apa kayak gitu loh. Nah, tapi dia milih untuk ngemis itu, ngemis sekedar ngatung gitu. Ada juga yang pakai apa pakaian-pakaian boneka bahkan yang di kalasan itu dia milih untuk pakai pakaian wanita alias menjadi banci gitu. Itu karena dia merasa kayak Allah rezekinya hanya lewat dari situ ya sudah dia jadi kayak gitu loh. Sehingga yang harus kita pahami bahwasanya ya ini poin yang kedua nanti belum yang lain itu banyak makanya tema atau buku ini itu nggak ngomongin soal orang malas nggak ngomongin soal orang yang suka nyalahkan orang lain nyalahkan keadaan tapi ngomongkan orang yang punya semangat, punya ide kreatif, dia bukan pemalas gitu kan, kok masih susah rezekinya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.